Pemirsa, debat ketiga Capres 2024 hari Minggu esok akan digelar dengan membahas isu pertahanan dan keamanan sebagai sorotan utama. Debat ini diprediksi akan berlangsung panas karena adanya sejumlah isu kontroversial seperti rencana pembelian jet tempur bekas asal Qatar hingga besarnya anggaran belanja pertahanan yang bakal disediakan pemerintah dari utang luar negeri. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat ketiga yakni pertahanan keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Debat ketiga akan digelar di Istora Senayan GBK Jakarta pada 7 Januari 2024 atau hari Minggu besok. Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU, August Melas, menyampaikan terdapat 6 subtema dalam debat nanti, yaitu pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan luar negeri. Antara KPU, tim paslon, dan media penyelenggara. Jadi, untuk debat ketiga itu akan dilaksanakan pada 7 Januari tahun 2023 bertempat di Istora. Tempatnya di Istora Senayan. Temanya itu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Kemarin kan posisinya 4 tema. Nah, pertahanan dan keamanan tetap jadi tema tersendiri. Kemudian hubungan internasional kami expand dengan globalisasi. Kemudian geopolitik sebagai isu tersendiri itu kami expand dengan politik luar negeri. Jadi ada 6 subtema yang nanti dibahas dalam debat ketiga pada tanggal 7 Januari. Nah, ini nanti jadi bahan untuk panelis dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang dilaksanakan di debat pertama, kedua, dan nanti ketiga, dan seterusnya keempat dan kelima. 11 panelis debat juga sudah disiapkan oleh KPU. Debat ketiga Capres 2024 diprediksi bakal berlangsung panas. Isu pertahanan dan keamanan akan jadi sorotan utama setelah Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyindir soal pembelian jet bekas. Meski tidak menyebut kepada siapa pernyataan itu ditujukan, namun bila merujuk polemik pembelian jet tempur bekas, jelas sindiran itu ditujukan kepada Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Kalau soal menguasai debat, keputusannya sesuai nggak gitu aja. Ya, kan kita tidak bisa lagi berbicara pertahanan kita tapi belinya pesawat bekas, nggak ada. Oke ya, yuk. Polemik pembelian pesawat jet bekas jenis Mirage 2005 mengemuka pada Juli 2023 lalu. Saat itu, Menhan Prabowo menyebut pembelian pesawat asal Qatar itu dibeli untuk menggantikan sejumlah pesawat tempur yang sudah tidak bisa beroperasi. Namun menurut juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, pengadaan 12 unit jet tempur Mirage asal Qatar ini ditunda karena keterbatasan fiskal. Belakangan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan karena ada keterbatasan kapasitas fiskal kita, maka pembelian Mirage 2000-5 ini ditunda. Kenapa? Karena itu tadi, karena ada keterbatasan fiskal. Nah, akhirnya yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan untuk memastikan pertahanan kita yang kosong, udara kita yang kosong beberapa tahun ini, maka diputuskan cari cara lain, yaitu dilakukan yang disebut dengan retrofit pesawat-pesawat tempur kita yang sudah lama. Sementara itu, masuknya anggaran tambahan untuk operasional Kementerian Pertahanan yang sumbernya berasal dari utang menjadi perhatian kubu paslon nomor 1 dan 3, Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Mereka menganggap keputusan pemerintah berutang guna membeli alutsista itu tidak tepat mengingat banyaknya kebutuhan masyarakat yang masih harus dipenuhi oleh negara. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Mohaimin Iskandar misalnya menilai pengadaan alutsista dengan membuat negara berutang tidaklah tepat. Sebab situasi Indonesia tidak dalam kondisi berperang. Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Jadi saya pernah suatu hari ke
Eropa. Di Eropa itu ada pameran. Pamerannya itu menarik. Pameran alat perang diganti, dihancurin, diganti menjadi alat pertanian. Artinya apa? Kita tolak perang, yang penting rakyat makan, kira-kira begitu. Kritik serupa berulang kali juga disampaikan oleh kubu Ganjar Mahfud. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto misalnya mengkritik langkah Prabowo menambah utang untuk membeli alutsista. Hasto juga menyoroti pembentukan perusahaan teknologi militer yang justru diisi oleh orang-orang dekat Prabowo selaku Menteri Pertahanan. Bahkan pakai pinjaman luar negeri yang meningkat hingga mencapai 386 triliun rupiah. Ketika rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok di kehidupan sehari-hari, Pak Prabowo justru malah menambah utang luar negeri sebesar 386 triliun untuk beli alutsista, bukan dengan cara memberdayakan industri nasional. Juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak menilai kenaikan anggaran di Kemenhan karena pertimbangan dinamika geopolitik internasional saat ini. Nah, kita ingin mencapai essential cost yang bisa membuat kita itu disegani, punya deterrent effect di dunia. Nah, kenapa ini juga kan selalu kritiknya adalah kenapa ini tetap menjadi salah satu fokus. Bagaimanapun juga, ya, alutsista adalah bagian yang sangat dasar terkait dengan pertahanan negara. Guna belanja Kementerian Pertahanan, pemerintah telah menaikkan anggaran belanja sebesar 4,25 miliar US dollar atau setara 65 triliun rupiah. Kenaikan anggaran itu akan diambil dari utang luar negeri. Dengan begitu, anggaran belanja yang dipimpin Prabowo itu naik dari sekitar 319 triliun rupiah menjadi 385 triliun rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.